menuju loket kan hari ini 6. agendanya apa dan seperti apa yang memang kita sudah tahu sudah harus diputuskan. Ya, baik, terima kasih teman-teman media. Hari ini kami datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan salinan putusan. Sebagaimana kita ketahui bersama, kemarin tanggal 13 September 2023 hari Rabu, melalui IPON kita sudah mendapatkan amar putusan dari majelis hakim yang menyidangkan perkara gugatan perceraian antara Arie Wibowo dan Anugrah. Nah, di dalam amar putusan itu juga menyebutkan bahwa gugatan dari penggugat yaitu pihak kami dikabulkan oleh majelis hakim. Jadi beberapa ada kurang lebih ada 3 poin ya. Itu tadi yang pertama. Poin kedua adalah hak asuh dari anak Marco dan Kenzo itu diserahkan atau diberikan kepada penggugat yaitu Mas Arie Wibowo satu, dengan catatan tetap memberikan kesempatan kepada Ibu Bunga Anugrah untuk bertemu dengan anak-anak dan dengan seizin oleh Nomor antrian F36 yang ketiga dipersilakan menuju loket ada 6. namanya di dalam persidangan itu gugatan rekomendasi. Nah, di situ hakim menyebutkan bahwa gugatan rekomendasi dari Bunga Anugrah itu tidak dikabulkan. Gitu. Jadi kembali ke tadi, teman-teman kami ke pengadilan Nomor adalah antrian mohon B18 dipersilakan menuju loket 3. Gimana tanggapannya Atas keputusan semua gugatan? Ya, tentunya berterima kasih karena berdasarkan fakta, berdasarkan bukti, saksi mata, akhirnya permintaan dari pihak kita tuh semua dikabulkan secara utuh. Ya mudah-mudahan dari sini ke depannya ya berusaha untuk menjadi single parent yang baik. Tetap kita co-parenting dari aku bersama Inge, co-parenting anak-anak, tapi ya dari atap yang berbeda tentunya pastinya. Tapi akan membatasi nggak Mas untuk Mbak Inge ketemu sama anak-anak atau ada jadwalnya mungkin? Dari awal tidak pernah membatasi, sampai kapanpun tidak akan membatasi. Anak-anak saya itu bukan anak kecil lagi, mereka udah SMA kelas 1 dan SMP kelas 3. Jadi seandainya saya mau jahat sekalipun mau membatasi, nggak mungkin gitu. Dia bisa naik taksi ketemu kapan aja dia mau, dan memang saya tidak mau membatasi juga gitu. Jadi bagaimanapun juga itu tetap ibu dari anak-anak saya, sampai kapanpun mereka tetap bebas bertemu kapanpun mereka mau. Tapi memang ada syarat-syaratnya Mas Arie, mungkin bisa dibilang memang harus ada syarat-syaratnya ya. Syaratnya apa ya? Misalnya nggak bisa ganggu sekolah. Oh iya dong, kan tetap pendidikan nomor 1 dong. Iyalah, pasti pendidikan tetap nomor 1, dan itu tentunya saya walaupun pegang hak asuh penuh, tetap saya untuk segala sesuatu saya tetap akan murnikan bersama dengan Inge, ya kan. Tapi ya saya tentunya senanglah dengan keputusan pengadilan. Tapi anak-anak ada pertimbangan Ada jalan keluar kota atau keluar negeri mungkin ada izin juga. Silahkan aja. Dari awal itu nggak tanpa tulisan dari hakim pun itu dari awal sudah dibicarakan, bebas mau diajak keluar negeri, mau diajak keluar kota, mau diajak nginep pas weekend, silahkan aja selama tidak mengganggu pendidikan mereka. anak-anak udah tahu soal keputusan ini nggak sih Mas? Anak-anak sudah tahu. Respon Ya, mereka dan seperti apa? dari awal juga mereka mendoakan supaya hasilnya seperti ini gitu. Iya. Tapi mungkin komunikasi dengan Mbak Inge dan anak-anak seperti apa? Lancar, komunikasi dengan anak-anak juga lancar. Kesiapan Mas Arie sendiri sebagai seorang single parent terhadap Ya anak ini seperti apa? ya tentunya ini sesuatu yang pengalaman yang baru buat saya, belum pernah saya alami sebelumnya. Makanya tetap mohon doanya supaya bisa menjadi single parent yang baik, yang bertanggung jawab untuk anak-anak, dan itu tetap menjaga co-parenting juga. Pasca cerai Tapi ini pertimbangan ada rencana hakim- apa sih,
pertimbangan hakim menaruh hak asuh ke Mas Ari sendiri ada nggak sih, tahu nggak sih apa aja gitu pertimbangannya? Kalau pertimbangan kita belum tahu karena ini kan karena putusan itu diupload secara e-court. Artinya kita bisa tahu pertimbangan-pertimbangan poin demi poin hakim kan dari salinan putusan yang sekarang sedang kita memohonkan. Tapi yang jelas pertimbangan makanya hak asuh anak dijatuhkan kepada Mas Ari dan gugatan kita itu dikabulkan seluruhnya, tentu rumusnya kan pasti karena pengujian fakta di persidangan. Artinya yang kita sampaikan, apa yang kita dalilkan, ya berarti terbukti ya. Makanya hakim mengabulkan seluruhnya. Dan sebaliknya, segala tuduhan-tuduhan miring atau berita-berita miring yang ditujukan kepada Mas Ari Wibowo, dengan adanya putusan ini berarti kita bisa bilang telah terbantahkan. Yang terbukti apa aja misalnya? Boleh dijelasin di yang salah satu bukti yang kuat juga dan akhirnya mendapat hasil. Iya. Soal pembuktian sebenarnya kembali lagi sidangnya tertutup. Ya, kita harus hormati marwah pengadilan, khususnya majelis hakim lah yang memeriksa perkara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau bicara bukti, memang dari awal di dalam gugatan kami, setelah kami melakukan perubahan gugatan, di situ kan kami sampaikan adanya pihak ketiga yang menjadi penyebab cekcokan di dalam rumah tangga. Nah, sekarang atau kemarin 13 September itu hakim memutuskan bahwa mengabulkan gugatan penggugat, gitu ya. Jadi ya kami serahkan kepada masyarakat saja untuk menilai itu. Jadi di dalam gugatan kami mendalilkan adanya pihak ketiga, dan kemarin hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat itu dikabulkan untuk seluruhnya. Jadi dasarnya begitu ya. Ya, setelah sudah memberikan semua bukti dan saksi. Betul, dalil-dalil itu juga tentunya kita harus buktikan di persidangan. Berarti itu yang membuatkan Mas Ari akhirnya memiliki hak asuh Iya. dari pihak sana ya. Ya, ya, karena gugatan kami yang dikabulkan oleh majelis. Begitu aja. Nah, gitu. Jadi ya seperti itu. Tapi masalah bagaimana pembuktiannya itu siapa? Enggak, kami sampai sekarang nggak akan mau masuk ke situ karena sidangnya tertutup. Yang Mas Ari bilang ini doanya anak-anak karena anak-anak menginginkan ini. Apa karena anak-anak memang menyaksikan orang ketiga mamanya atau ibunya? Jadi pada dasarnya sebetulnya dari awal perceraian ini sudah dibicarakan secara matang sebelum media tahu, sebelum pers diberitahu. Itu sudah dibicarakan secara matang baik oleh saya, Inge, anak-anak, keluarga dari Inge. Jadi sebetulnya ketika di awal-awal ada berita, Inge kaget, kok tahu-tahu tahu-tahu diceraikan gitu ya kan. Ya itu semua hanya permainan drama, karena sebetulnya dari awal sudah dibicarakan secara matang, anak-anak pun sudah tahu, keluarga Inge pun sudah tahu, dan ya bahkan memang sudah mengakui. Anak-anak lebih dekat sama Mas Ari kan? Dekat kedua-duanya. Tapi lebih dominan ke Mas Ari. Apa karena Saya perlakuan nggak bisa bilang. Ya, itu bukan kalau saya ngomong, kan dibilang nyombong lah, dibilang kok berusaha memecah belah. Tapi yang pasti gini lah, perceraian ini bukan sesuatu yang tidak ada yang menang dalam sebuah perceraian, ya kan? Udah pasti ini adalah kegagalan dari kedua orang tuanya. Saya tidak bilang 100% salah satu pihak yang salah, tidak. Pasti yang namanya perceraian ini sudah pasti yang namanya sebuah keluarga, suami istri pasti sudah mencoba untuk memperbaiki, tetapi mungkin memang sudah mentok, sudah tidak bisa lagi. Anak-anak pun sudah mengetahui semua kejadiannya, mereka pun sudah menyetujui perceraian ini,
Jadi kalau dibilang anak-anak menjadi korban atau apa, mereka sudah tahu dan mereka sudah memilih juga Berarti gitu, anak-anak mau sudah ikut siap. siapa. Maksudnya anak-anak sudah siap mungkin mental. Sudah jiwa. sangat siap ya. Bahkan kemarin saya kasih tahu mereka, kalian udah tahu nggak hasilnya? Udah tahu. Terus gimana? Apa ada yang mau diomongin nggak? Nggak sih, Dedi, mau balik main game. jadi Berarti sudah jadi santai menerima, aja ya? sebetulnya, mereka santai ya. Tapi anak-anak sendiri yang memilih untuk tinggal bareng Mas Ari atau gimana sih? Anak-anak yang memilih ya. Oh, anak-anak yang memilih. Anak-anak yang memilih untuk ikut dengan saya, Sempat bertanya alasannya. mereka sudah tahu alasannya ya. Semua sebetulnya dari awal semuanya itu sudah sangat jelas dan bahkan Inge pun sudah mengakui semuanya. Cuman mungkin ketemu dengan tim pengacara ini, mungkin cuman ini aja ya, saya punya bayangan aja gitu. Bisa jadi tolong jangan akui, bantah semuanya. Akhirnya berubahlah semuanya gitu menjadi sebuah kebohongan besar. Dan di situ kan anak-anak juga melihat gitu, loh kok mama berubah, kok dari awal ngomong begini kok jadi begitu. Jadi ya semakin sadarlah mereka sendiri. Jadi ya sangat disayangkan. Tapi anak-anak sendiri tetap menyayangi mamanya meskipun Iya, saya selalu bilang apapun juga yang terjadi ini adalah kesalahan kami, kedua orang tuanya, bukan kesalahan anak-anak. Sama sekali perceraian ini bukan karena mereka, karena seringkali mental anak-anak juga kalau orang tuanya bercerai dan mereka tidak tahu apa sebabnya, seringkali mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Kita salah apa, Dedi, Mami, gitu, sampai kalian bercerai gitu. Jadi makanya dari awal tuh sebetulnya sudah jelaskan sebab perceraiannya apa, dan yaitu Inge sendiri sebetulnya dari awal sudah mengakui semua. Anak-anak tidak membenci maminya seperti tadi Mas Ari bilang dia tahu Kecewa iya, membenci tidak. Karena ya kita berdua juga kasih tahu kita manusia nggak ada yang sempurna. Ya, baik saya maupun Inge nggak ada yang sempurna gitu ya. Dua-duanya nggak luput dari kesalahan. Cuma kalau yang urusan yang ini ya mereka menyayangkan ini terjadi, tetapi mereka bisa move on kok. Tinggal sekarang orang tuanya bisa move on apa enggak, media bisa move on apa enggak, netizen bisa move on apa enggak gitu. Karena anak-anakku udah move on. Mungkin untuk kesempatan ketemu sama kesempatan untuk ketemu pembagian harinya ada. Apa? Pembagian hari. Anak ketemu dengan mamanya. atau Bebas dibenci. kapanpun, mau ketemu kapanpun, tidak ada waktu khusus, selama tidak mengganggu sekolah, ya, bebas mau ketemu anytime. Dia Mas Ari tidak akan pernah membatasi, karena Mas Ari kita pun tahulah sadar bahwa ini kan ibu kandung ya, nggak mungkin ada pembatasan. Mas Ari tadi bilang tinggal orang tuanya atau papahnya, papinya yang belum move on. Masih ada Siapa? Oh, rasa enggak. Ada Kita udah papinya siapa? dirimu. Oh enggak, media. Oh, Nah, oke. media Oh, move on, berarti Mas Ari media udah netizen. juga. Kalau Oke. anak-anak udah move on, kita kan harus move on juga. Gitu. Bang, mungkin untuk agenda hari ini hanya Mas Ari saja atau dengan Mbak Inge juga? Kenapa? Oh, hanya kita Agenda saja, hari ini. hanya Apa? kita saja. Agenda hari ini ke pengadilan hanya kita Akhirnya saja. iya. Tapi lega nggak sih akhirnya udah diputus cerai gitu dengan melewati berbagai proses Begini, selama ini? yang seperti yang tadi saya bilang ya, tidak ada yang menang di dalam sebuah perceraian, ya kan? Tapi kalau lega, iya, saya lega karena selama 5 bulan kebelakangan ini saya dipojokkan terus, saya dihujat, saya ya banyak kebohongan lah yang diberitakan tentang saya, dan ya akhirnya semua ini terbukti tidak benar gitu, bukan oleh kata-kata pihak saya maupun dari Inge, tetapi oleh hakim yang netral berdasarkan bukti, berdasarkan saksi, dan itu yang penting, dan itu sebabnya kenapa saya juga memilih untuk diam. Berarti sempat kena mental ya Mas Ari? Dari Sempat komentar netizen. awal-awal pas saat pemberitaan miring itu keluar, tuduhan-tuduhan saya tidak menafkahi lah segala macem, wah itu saya sampai shock berat, sampai klarifikasi, ya kan, kita sampai melakukan press conference, konferensi pers,
tapi ternyata kata-kata kita pun masih dipelintir lagi gitu, ditambah-tambahin, dibumbu-bumbuin supaya bisa menjadi berita, bisa goreng-goreng lah, digoreng-goreng oleh media gitu. Jadi apa yang kita omongin 50%nya lagi tuh bumbu-bumbu dari ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah, ya kan? Jadi di situ saya menyadari bahwa ternyata dari pihak sana tidak bisa main cantik. Dari pihak sana menghalalkan segala cara untuk mau menang dengan kebohongan, dengan fitnahan, dan itu bisa selesai. Saya lega karena capek dengan semua fitnahan yang beredar di luar sana, hujatan oleh netizen segala macam. Dan ternyata ya terbukti itu semua tidak benar. Mungkin rencana terdekat apa sih Mas setelah putusan perceraian ini? Kenapa? Rencana terdekat nih setelah 5 bulan kemarin menghadapi hal-hal yang berat, kedepannya mungkin akan melakukan apa? Ya saya sekarang kalau Inge kan kita lihat dia sudah sibuk berkarir, ya kan? Ya saya doakan yang terbaik untuk Inge. Semoga kedepannya semakin sukses lagi. Bukan sukses oleh keviralan yang negatif seperti ini, tapi karena hasil karya yang positif, ya kan? Dan semoga ya tidak menjatuhkan, tidak sambil menjatuhkan pihak-pihak lain. Mudah-mudahan bisa move on, mudah-mudahan urusan pengadilan selesai di sini, tidak diperpanjang lagi karena kasihan anak-anak, ya kan? Walaupun mereka sudah bisa terima, tapi kan tetap aja selama masih di cover terus oleh media segala macam. Kemarin kan juga Inge sempat bicara, Kenzo bohong, ya kan? Itu sama sekali tidak benar. Anak saya tidak pernah berbohong. Apa yang dia katakan itu adalah fakta. Dia pun tahu itu, dan ya Kenzo pun menyayangkan mamanya harus bicara seperti itu, berbohong tentang apa yang dikatakan Kenzo gitu, karena sebetulnya ya Kenzo sendiri menyayangkan hal itu. Sampai Kenzo akhirnya dibully netizen juga gitu ya, dibilang anak durhaka lah segala macam, dan itu saya tidak bisa terima. Jadi mudah-mudahan Inge lebih bijaksana dalam perkataannya, dan ya dari sini ke depan semoga kita sama-sama bisa move on, ya kan? Kalau saya fokusnya ke pendidikan anak-anak karena mereka memilih untuk ikut saya, tapi kan itu tanggung jawab saya lebih besar. Ya, mudah-mudahan ke depan semua bisa lebih baik. Oke, Mas Ari, kedatangan mama dari Jerman memang. Mama dari Jerman? Iya. Nggak ada hubungan sama ini, nggak ada hubungan dengan ini. Kebetulan memang dia sudah karena pandemi kan, dia juga lama sudah nggak ke Indonesia. Biasanya kita yang ke Jerman satu-satu, kita ke sana. Kadang-kadang Ira pergi sendiri, kadang-kadang saya pergi sendiri. Tahun lalu kan saya yang ke sana, tapi kali ini dia bisa merayakan ulang tahun ke-77-nya bersama anak cucu lengkap, semua satu meja, dan ya itu membuat dia sangat senang. Ini menjadi kado juga buat dia karena Ya. dia tahu permasalahan rumah tangga. Ya dibilang kado ya nggak tahu ya, tapi ya pasti senang lah, ini sudah di masa lalu gitu, urusan pengadilan ini gitu, dan sudah bisa dibuktikan semuanya. Tapi surat tahu bunuh diri itu nggak ada masalah. Karena memang kita ada perjanjian kita nikah, Pranikah. ya kita tidak ada. Saat ini Mas Ari menjalani hidup masih langsung mencari lagi atau bagaimana? Atau punya planning apa? Gitu. Saya fokus ke anak-anak. Saya tahu walaupun mereka di luar bilangnya kita baik-baik aja kok, jadi nggak ada masalah, tapi nggak mungkin lah. Ini buat saya aja berat kok, apalagi buat anak-anak. Ya doakan aja yang terbaik untuk kita semua, termasuk buat Inge juga. Kalaupun ingin ada lagi pasangan, inginnya mencari yang dekat, atau mungkin harus mengerti dengan anak-anak, dekat dengan anak-anak. Udah pasti harus seizin anak-anak, udah pasti harus cocok dengan anak-anak, dan diterima oleh anak-anak. Kalau enggak ya buat apa? Planning kedepannya mungkin apa sih Mas? Planning ke depan Mau liburan gitu sama anak-anak rencana. mungkin Desember ya, tapi kalau sekarang saya mesti kembali bekerja karena anak saya
si Kenzo udah kelas 1 SMA, dia bilang dia pengen kuliahnya mau di luar negeri. Jadi ya saya harus bekerja lagi untuk supaya bisa memastikan dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya kita sebagai orang tua kan hanya bisa mensupport aja, ya kan. Ya mudah-mudahan itu yang terbaik buat Berarti tuduhan bayi cuma yang kemarin itu berarti nggak benar ya? Terbantahkan lah dengan adanya putusan ini. Nah, gugatan itu dikabulkan untuk seluruhnya. Terbantahkan. Kalau dari pihak sana nanti masih ada kekurangan atau tidak setuju berbanding dalam apa? Ya memang setelah putusan kan secara aturan itu kan diberikan waktu 14 hari. 14 hari sudah terhitung kemarin per hari ini lah. 14 hari ke depan itu menyatakan sikap apakah dia menerima atau dia menolak. Konsekuensinya kalau dia terima adalah putusan ini menjadi inkrah dan berkekuatan hukum tetap kasusnya. Kalau dia menolak, dia akan mengajukan banding. Sejauh ini kita belum dapat informasi apa, tapi ya kalau langkah ya kalau memang dia juga banding ya itu kita akan itu kan memang langsung serta merta naik kan. Artinya kita harus lawan dengan kontra. Kita akan mengajukan memori banding, kita akan mengajukan kontra memori banding. Sudah siap ya? Yang jelas dari kami menerima putusan ini dan kami tidak akan mengajukan upaya banding. Itu dari pihak penggugat ya. Nanti kita tunggu 14 hari dari pihak. nomor antrian Oke.